Aku kepikiran sama orang yang aku sukai, jawab Saipul seadanya. Setelah mendengar penuturan Saipul, tampak mereka saling melemparkan candaan. Yang mereka tahu, Saipul sangat tertutup jika masalah percintaan. Sedang rindu atau sudah putus bro? Tanya teman-temannya. Sedang rindu, jawab Saipul terbahak. Dan ia juga kompak untuk meladeni teman-temannya yang begitu kepo tersebut. Di tempat yang berbeda, Bima pulang dengan sempoyongan. Ia pulang ke rumah hampir menjelang subuh dengan mata yang berkunang-kunang dan kepala yang begitu sakit. Uang di dompetnya habis. Bahkan penjualan cabai kemarin juga ikut habis tak tersisa. Namun ada kesenangan sendiri bagi Bima yang sering melampiaskan pusingnya dengan cara bersenang-senang dengan para wanita. Sebelum azan subuh berkumandang, Bima sudah tiba di rumahnya. Beruntung ia tak pingsan di jalan karena mabuk berat. Baru Bima merebahkan tubuhnya di ranjang dengan pandangan yang tak begitu jelas. Ia melihat bayangan seseorang yang tengah berdiri di ambang pintu. Ngapain kamu berdiri di sana, Cid? Tanya Bima heran. Namun, saudara yang ia ajak ngobrol sama sekali tidak menyaut. Hanya diam memperhatikan Bima, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Weh, Cid, tutup pintunya, aku capek pengen tidur, ucap Bima lagi. Bima yang kesal, akhirnya ia bangkit kembali untuk menutup pintu kamar dan mengusir Citra saudaranya. Bima menarik pergelangan tangan saudaranya itu untuk meminta pergi menjauh. Tapi saat Bima menyentuh tangan tersebut, ia cukup heran karena tangannya begitu dingin dan kaku. Penglihatan Bima yang buram tak menyangka jika yang saat ini dekat dengannya bukan saudaranya, namun sosok Dewi yang datang. Bima memastikan dan mengucek-ngucek matanya. Masih tidak ada respon sedikit pun. Saat sosok itu mendongakkan kepalanya, baru terlihat jelas wajah pucat kebiruan. Bahkan pipinya membengkak. Bukan hanya bagian wajah yang membengkak, tapi seluruh tubuhnya yang mengalami kebusukan. Citra? Tanya Bima terbata-bata. Tidak ada respon. Bima memundurkan tubuhnya dan menjauhi sosok itu. Namun tubuhnya tiba-tiba terjatuh karena kesadaran yang mulai menurun. Sosok itu mendekati Bima. Aroma bangkai keluar dari tubuhnya yang mulai kelihatan lebih jelas dengan daging copot dari kulitnya. Aku gak takut sama kamu, dasar perempuan jalang, ucap Bima mencoba melawan. Pergi kamu. Kamu itu sudah mati. Kecantikan kamu sudah jadi santapan cacing. Pergi dari sini, bentak Bima. Bima terus meracau. Penglihatan Bima saat ini, sosok itu terus berusaha menggapai Bima dengan wajah marah. Tangan dingin tersebut berusaha untuk menggapai Bima, namun bukan untuk mencekik Bima, tapi tangan tersebut berusaha mencengkram alat kelaminnya. Bagi Bima kesakitan, ia terjatuh. Lalu tiba-tiba sosok itu menduduki kaki Bima, sedangkan tangannya begitu erat menggenggam, berusaha seperti hendak menariknya. Sakit, teriak Bima berusaha bangkit dan mendorong sosok tersebut, namun tangannya tidak mampu untuk menggapai. Saat Bima berteriak, tiba-tiba saudara Bima berdatangan ke kamar. Terlihat Bima sedang terbaring di lantai. Biasa, laki-laki mabuk, ucap saudara Bima yang begitu tahu jika Bima hanya ngelantur. Pagi hari, Bima terbangun langsung memastikan jika alat kelaminnya baik-baik saja. Setelah ia lihat, akhirnya ia bisa bernapas lega. Bima melihat jam menunjukkan pukul 8. Bergegas, ia mencari ponselnya untuk menelpon Iksan. Namun ponselnya tidak ditemukan. Ia mengingat dan sadar jika ponselnya hilang. Bima langsung bangkit dan menaiki motornya untuk menuju warung Mbak Widya. Bukan masalah dengan harga ponselnya, namun di dalamnya terdapat beberapa pesan yang belum dihapus. Bima melajukan motornya. Ia merutuki dirinya yang lalai. Bahkan beberapa kali Bima terus mengumpat kasar kepada para wanita yang tadi malam mengambil dompetnya. Dan kemungkinan besar ponselnya terjatuh. Masih memakai pakaian yang sama. Bahkan bau alkohol masih tersisa. Ia kembali menuju warung Mbak Widya. Sialan, umpat Bima. Ia semakin melajukan motornya karena begitu khawatir jika ada orang yang menemukan ponselnya. Dan kebetulan ponselnya tanpa memakai pola.
maka akan mudah untuk dibuka. Tidak dihiraukan bagi Bima, saat bertemu orang-orang yang menyapa dirinya, bahkan ia berkendara seperti orang yang kesetanan. Hanya membutuhkan waktu 30 menit, akhirnya Bima sampai di tempat tujuan. Terlihat warung tersebut dalam keadaan sepi. Bahkan orang-orang yang berkunjung tadi malam bisa dipastikan sudah pulang ke rumah. Warungnya memang buka, tapi para wanita yang tadi malam melayani Bima sudah berganti dengan wanita lain. "Permisi, saya mau menanyakan apakah ada apa yang ditemukan, karena kebetulan HP saya hilang sejak tadi malam ke sini," tanya Bima. Perempuan itu mengangguk dan meminta Bima untuk menunggu, sedangkan sang perempuan bertanya kepada kepala warung. "Maaf, tidak ada," jawab wanita tersebut. Bima menjelaskan jika ia masuk ke dalam ruangan dengan 2 orang wanita. Bahkan ia ingat ruangan yang ia tempati tadi malam. Dan akhirnya, demi kenyamanan pelanggan, kepala warung kembali memeriksa tempat yang digunakan Bima. Namun saat dicari, tidak menemukan apapun. "Siapa nama perempuan yang tadi malam bersama Anda?" tanya kepala warung. "Rika dan Putri," jawab Bima. Sedangkan 2 perempuan tersebut sudah pulang sejak tadi, lalu berganti dengan wanita lain. Bima meminta untuk menanyakan langsung pada Rika dan Putri. Bisa saja mereka menemukannya lalu mereka bawa pulang. Dan saat dihubungi 2 perempuan tersebut, mereka menjawab tidak tahu menahu. Karena setelah Bima pulang, mereka pun juga keluar dari ruangan tersebut. Bima yang mendengar penuturannya langsung menepuk jidatnya. Bisa-bisanya ia teledor akan hal ini. Tapi ia begitu berharap jika ponselnya hilang. Iya, hilang saja. Semoga tak ada yang menemukannya. "Ya sudah, saya pamit ya," ucap Bima langsung meninggalkan warung tersebut. Di sepanjang jalan, ia begitu pelan melajukan kendaraannya, berharap ponselnya ditemukan. Saat ini, ia menyusuri jalanan yang masih lenggang. Dompetnya tidak hilang, tapi ponsel yang begitu penting yang hilang. Bima mengingat-ingat jika banyak pesan yang belum dihapus. Bahkan, ada juga pesan yang ia belum baca, yang isinya semua membahas tentang Dewi dan membahas kepergian mereka nanti. Di sepanjang jalan, Bima tak kunjung menemukannya. Ia terpaksa pulang ke rumah untuk mandi dan bersiap menjemput Iksan untuk mengantarkannya ke terminal yang berangkat pagi ini. "Baru bangun main pergi saja," ucap saudara Bima. "Iya, HP aku hilang, entah jatuh di mana," jawab Bima. "Apa? Terus?" ucap saudaranya. "Makanya aku balik lagi ke warung Mbak Widya. Siapa tahu HP aku ketinggalan di sana," jelas Bima. "Terus ketemu?" tanyanya. "Belum, semoga saja HP-nya tidak ditemukan siapapun," jawab Bima, dan membuat heran saudaranya. Karena Bima seperti sangat ketakutan jika HP itu ditemukan seseorang. Padahal ia begitu mencari, namun berharap tidak ada yang menemukannya. "Makanya jangan mabuk-mabukan mulu, apa untungnya? Yang ada duit malah habis," cerotos saudara Bima. Tidak didengarnya oleh Bima, ia langsung ke kamar mandi dan menyelesaikan kegiatannya. "Tidak guna mabuk itu, yang ada bikin berisik, subuh-subuh mengigau gak jelas," ucap saudara Bima lagi. Bima teringat subuh tadi, ia kembali melihat penampakan Dewi yang berusaha menarik kelaminnya. Bahkan sampai saat ini, jika ia mengingatnya, ia kembali ngilu. "Emang kenapa aku subuh tadi? Ngomong apaan?" tanya Bima. "Kamu mengeluarkan sumpah serapah, bahkan kamu seperti sedang berbicara pada seseorang," jelas saudaranya. Bima yang mendengarnya hanya tertawa saja. Beruntung saudaranya tidak ada menyebutkan jika dirinya memanggil nama Dewi. Di tempat yang berbeda, Iksan begitu cemas karena ia dan Bima sudah membuat janji untuk mengantarkannya ke terminal. Namun sejak tadi ia menunggu, Bima tak kunjung datang. Bahkan dihubungi pun tidak bisa, hanya berdering namun tidak tersambung. "Bim, cepetan. Kamu di mana, Bim? Jadi antar aku nggak?" Ketik Iksan beberapa kali mengirimkan pesan, bahkan beberapa kali ia kembali memanggil. Sedangkan Saipul juga merasa cemas karena Bima tidak bisa dihubungi sejak tadi malam. Hari ini Saipul memilih bekerja, namun jika Iksan tiba, ia akan membawa Iksan ke mes dia lebih dulu untuk istirahat. Panggilan berbunyi, lekas Saipul mengangkatnya. Terlihat nama Iksan di depan layar. "Udah berangkat, San?" tanya Saipul di seberang sana. "Belum, tapi bentar lagi nih," jawab Iksan. Kok Bima tidak bisa dihubungi ya? Bahkan sejak tadi malam," ungkap Saipul. "Tadi malam Bima bersenang-senang di warung Mbak Widya, dan sampai sekarang ia masih tidak bisa dihubungi. Mungkin masih ngorok," jawab Iksan terbahak.
Kebiasaan tuh anak, mabuk sampai subuh, ucap Saipul. Ya udah Pul, kalau Bima belum datang juga, terpaksa aku naik ojek saja. Soalnya kalau Bima mabuk, nggak bisa diharapkan. Ia tidur sampai siang. Jelas Iksan. Iya San, naik ojek saja. Aku tunggu di sini ya, ucap Saipul menyetujuinya. Panggilan pun dimatikan. Beberapa saat, Iksan kembali menunggu sebentar lagi. Namun Bima tak kunjung datang juga. Dengan terpaksa, ia meminta Mang Dayat untuk mengantarkan ke terminal. Iksan tahu jika saat ini Bima masih tidur, akibat baru pulang subuh, sehabis bersenang-senang dengan para wanita bayaran. Mang, antarkan saya ke terminal ya, minta Iksan. Iya, boleh, sekarang, tanyanya. Ia menganggukkan kepalanya, tak perlu pamit dengan Bima, karena ia tak mau mengganggu sahabatnya itu. Iksan menaiki motor Mang Dayat, lalu langsung pergi menuju terminal. Sesekali mereka berbincang saat di jalan. Mau kemana memangnya San? Tanya Mang Dayat. Mau ke kota Mang, tapi saya ke suatu daerah juga, ikut kerja sama keluarga, jawab Ihsan. Oh, kirain nyusul Saipul, celetuk Mang Dayat. Enggak Mang, saya nggak punya keahlian kerja jadi kuli, jawab Ihsan tertawa. Selama di perjalanan, mereka terus mengobrol, hingga tidak terasa Ihsan sudah tiba di terminal. Terima kasih Mang, ini uangnya, ujar Ihsan. Iya, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya, saya pamit, ujar Mang Dayat berpamitan. Ihsan duduk dahulu, sembari menunggu bis yang akan mengantarnya ke kota. Sembari memainkan ponselnya, ia melihat sekeliling terminal yang sudah banyak bis-bis yang akan berangkat. Namun belum terisi penuh, maka Ihsan perlu menunggu sebentar lagi agar bis diisi oleh orang-orang yang akan pergi. Di tempat yang berbeda, Bima kalah cepat. Ia mendatangi rumah Ihsan yang ternyata sudah pergi sejak tadi. Aduh, sialan, ujar Bima kembali balik ke rumah. Bima memilih pergi ke kebun. Ia juga bingung harus kemana lagi mencari ponselnya yang hilang. Walaupun perasaannya gelisah, namun ia tetap pergi ke kebun. Lumayan di sana untuk menenangkan diri dengan merokok atau sedikit meneguk minuman yang ia beli tadi malam. Bima ke kebun dengan berjalan kaki. Jika pagi hari, ia tidak masalah melewati bangunan sekolah tersebut karena sering berpapasan dengan para warga lain. Bima tersenyum miring ketika melihat bangunan tua tersebut. Dan saat tiba di kebun, ia menyalakan rokok lalu meminum minuman yang ia bawa dengan beberapa tegukan. Lalu, selanjutnya, ia memulai aktivitasnya. Baru setengah jam ia di kebun sambil sesekali bersiul untuk mengusir rasa sepi. Tanpa Bima sadari, ada beberapa pasang mata yang kini memperhatikannya. Dalam hitungan ketiga, tiba-tiba Bima diringkus. Bima terkejut dengan apa yang saat ini terjadi. Ia ditodong dengan pistol oleh beberapa orang yang berpakaian seperti preman. Jangan bergerak, angkat tangan ke atas. Bima menuruti apa yang diperintahkan. Wajahnya memucat seketika. Bahkan ia merasa jika saat ini ia hanya bermimpi saja. Ada apa ini Pak? Tanya Bima terbata-bata. Kau Bima, kini menjadi tersangka kasus pembunuhan saudari Dewi. Sekarang kau harus ikut kami. Jelas salah satu polisi yang mendekati Bima dan mengamankannya. Tapi saya tidak tahu menahu Pak. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Dewi. Kenapa saya jadi tersangka? Ucap Bima mencoba membela diri. Nanti dijelaskannya. Sekarang kau harus ikut kami dahulu untuk memberikan keterangan. Ujar mereka menggiring Bima berjalan menuju kantor polisi. Tidak ada penolakan ataupun berontak, ia pasrah saja. Bahkan beberapa mata menatap Bima tak percaya jika sang pembunuh berkeliaran di desa mereka. Tak ada yang menyangka sama sekali jika Bima salah satu tersangka kasus tersebut. Citra, saudara Bima, bahkan menangis histeris melihat Bima digiring dengan tangan yang diborgol. Ya Allah, Bima, ujar Citra begitu histeris. Beberapa warga berusaha menenangkan Citra yang terus meraung-raung tidak percaya jika saudaranya seorang pembunuh. Satu kampung geger dengan berita penangkapan Bima. Bahkan topik pembicaraan mereka hanya seputar Bima yang sangat sulit dipercaya. Karena setahu mereka, Bima termasuk baik dalam bersosialisasi. Bahkan Bima juga tidak pernah berpacaran dengan Dewi. Namun beberapa orang menyatakan jika Bima melakukan hal demikian karena sebuah alasan sakit hati akibat pernah ditolak oleh Dewi. Saat Bima melewati para warga, beberapa kali sorakan dan teriakan dilontarkannya kepada Bima. Sedangkan pemuda tersebut hanya terus berjalan dengan wajah yang tertunduk.
Dasar pengecut kamu, Bim. Laki-laki bajingan. Semoga mendapatkan hukuman mati. Beberapa kata yang didengar cukup jelas di pendengaran Bima. Bahkan ia tak bisa melawan. Dia hanya mendengarkan dan dipinta untuk diam. Bima dibawa ke kantor polisi. Sedangkan desa semakin ramai diperbincangkan. Akhirnya keluarga Dewi sudah lega. Dan ternyata pelakunya ialah orang kampung yang sama. Sumpah tidak menyangka jika Bima seorang pembunuh, ucap salah satu tetangga. Iya, hanya karena cinta buta, saut yang lain. Saat Bima sudah kedapatan, tak ada yang tahu antara Ihsan dan Saipul. Tak ada yang mengabari mereka akan soal tersebut. Saipul yang sibuk bekerja dan Ihsan yang masih menunggu bis beberapa saat lagi. Karena bis tersebut tak kunjung berisi walau separuh. Ihsan hanya perlu bersantai sembari merokok dan mengobrol dengan seseorang yang akan menaiki bis yang sama. Coba jelaskan secara rinci apa yang membuat kamu melakukan ini. Bima bergeming saja. Ia tak ingin menjawab karena tak ingin disalahkan. Bahkan ia masih membela diri dan mengatakan jika dirinya bukan pembunuh. Ceritakan saja yang sebenar-benarnya. Jika kau cerita dengan jujur, maka nanti masa hukumanmu tidak akan lama, ujar polisi tersebut menatap Bima. Bima tersenyum miring setelah mendengar penuturan dari polisi tersebut. Bisa-bisanya seorang laki-laki di depannya kini mengiming-imingi dengan cara tersebut. Bima juga berpikir, jika ia menceritakan semuanya dengan jujur, malah semakin lama hukuman yang didapatkan. Ia tidak percaya sama polisi. Apa kau bekerja sama dengan teman-temanmu? Sekarang beritahu kami. Di manakah temanmu yang lain? Tanya polisi tersebut, terus menginterogasi Bima. Tidak, Pak, saya melakukannya hanya seorang diri, jawab Bima terus mengelak. Polisi tersebut tertawa mendengar jawaban Bima yang masih tidak jujur dan masih melindungi teman-temannya. Jujur saja, di mana teman-temanmu berada? Ucap polisi itu. Bima kembali menggelengkan kepalanya dan tetap kekeh dengan jawaban yang ia berikan. Coba jawab dengan jujur anak muda. Kami sudah mengantongi semua bukti dan hanya perlu mendengar dari mulutmu langsung, ucap Pak Polisi tersenyum sembari mengeluarkan benda pipi yang sejak pagi tadi Bima cari-cari. Bima yang melihat benda tersebut menelan ludahnya. Bibirnya keluh, bahkan tangannya begitu dingin dengan keringat yang terus membasahi. Apa ini ponsel kamu? Bima hanya diam saja. Ia tak berniat untuk menjawab. Biarlah baginya ia yang akan mempertanggungjawabkan semuanya seorang diri. Ia sebagai sahabat harus melindungi teman-temannya. Ini ponselmu kan? Tanya polisi. Iya Pak, betul, jawab Bima. Di sini ada beberapa pesan yang terus membahas Dewi. Dari perkembangan, pencarian, sampai teror. Saya sudah membaca semuanya. Bahkan tidak luput satupun yang saya lewatkan. Terang beliau terus memamerkan benda tersebut yang sudah terbungkus di dalam plastik. Satunya Adi. Dia sudah meninggal kan? Iya Pak, sudah meninggal dunia, jawab Bima dengan suara yang begitu pelan. Jadi ceritakanlah dari awal. Tak perlu takut. Kami hanya ingin mendengarkan penjelasan darimu saja. Dan jangan lagi membela atau melindungi teman-temanmu, karena semua bukti sudah ada. Jadi jangan mengelak, kata Pak Polisi. Antara desakan dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Bima menceritakan semuanya. Entah kenapa ia begitu lancar bercerita, seakan kata-kata yang keluar mengalir begitu saja dari mulutnya. Ihsan yang menunggu bis tiba-tiba merasa begitu gelisah. Ia tidak tahu perasaan apa yang saat ini ia rasakan. Ingin rasanya ia menghubungi Bima, namun ponselnya hampir kehabisan daya dan akan sulit jika nantinya ia sudah sampai di kota untuk mengabari Saipul untuk menjemput dirinya. Ihsan membuka pesan WhatsApp-nya, namun tidak ada pesan yang masuk dari Bima, yang kemungkinan besar terlintas di benak Ihsan jika sekarang Bima masih tidur. Dasar si Bima, gumam Ihsan. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para petugas dan dengan terpaksa Bima menjawabnya dengan jujur. Karena ia takut mendapatkan bogeman lagi karena tak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Bima menjelaskan begitu detail semuanya. Dari rencana hingga pemerkosaan, bahkan untuk melenyapkan Dewi hanya spontan saja. Jadi kalian ada 4 orang? Iya Pak, jawab Bima. Sebutkan siapa saja yang ikut dalam rencana ini, tanya petugas tersebut. Saya, Adi, Ihsan, dan Saipul Pak, jawab Bima menjawabnya dengan suara yang bergetar karena merasa bersalah
telah menyebutkan nama-nama temannya dengan begitu jujur. "Di mana kalian mengubur jasad tersebut?" ucap Pak Polisi. "Itu Pak, di belakang bangunan sekolah yang sudah terbengkalai," jawab Bima. "Di desa kalian tadi?" "Iya Pak," jawab Bima lagi. Polisi tersebut mengembuskan napasnya. Kasus kali ini, cara mainnya benar-benar rapi. Bahkan kejadian tersebut sudah hampir setahun, dan para pelaku semuanya bisa berkeliaran dengan santainya yang masih berada di desa yang sama. Setelah mendapatkan jawaban dari Bima, beberapa orang ditugaskan untuk mengecek ke lokasi langsung untuk diberikan garis polisi agar tidak ada yang mendekati bangunan tersebut, yang mana dikhawatirkan menghilangkan jejak bukti. "Kamu tahu Saipul berada di mana?" tanya Pak Polisi. "Dia di kota Pak, bekerja menjadi kuli," jawab Bima. "Lalu sedangkan Ihsan ada di mana?" tanya Pak Polisi lagi. Bima menelan ludahnya sebelum memberitahu. Ia sudah tertangkap basah. Mau tidak mau, ia memberitahu semuanya. Jawab, Ihsan ada di mana?" sentak Pak Polisi tersebut. Bima menutup matanya sambil berucap, "Ihsan ada di terminal Pak," jawab Bima. Lagi-lagi Bima menganggukkan kepalanya. Setelah Bima memberitahu semuanya, petugas tersebut kembali bergerak dan meminta untuk meringkus Ihsan yang berada di terminal karena mencoba untuk melarikan diri sebagai buronan. "Apa ini yang bernama Ihsan?" Iya Pak, betul," jawab Bima. Setelah beberapa orang dikerahkan, kini Bima kembali melanjutkan ceritanya lagi. Hari ini benar-benar bagaikan mimpi bagi Bima. Semua yang mereka rencanakan akhirnya terbongkar juga. Padahal harapan mereka, kejahatan yang dilakukan tidak akan pernah tercium. Bahkan tidak ada meninggalkan bekas jejak kaki pun. Sepandai-pandainya mereka menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Kepala Bima berdenyut pusing. Ia dihadapkan dengan masalah besar sepagi ini. Bahkan tadi malam ia tidak tidur, dan hanya tertidur beberapa saat saja. Ia yang biasanya selalu mengingatkan teman-temannya untuk selalu waspada, namun malah dirinya yang terjerambab akibat kelalaiannya. "Saipul bekerja di mana?" tanya Pak Polisi itu lagi sambil menatap Bima. Sedangkan petugas yang lain sibuk mencatat keterangan dari Bima. "Itu Pak, di kota A," jawab Bima. "Saipul bekerja sebagai apa?" Kuli bangunan Pak." "Apa yakin Ihsan akan menuju kota tersebut?" tanya Pak Polisi lagi. Iya Pak, betul," jawab Bima mengangguk lemah. Banyak pertanyaan yang dilontarkan untuk Bima yang menjadi tersangka utama, dan hanya Bima, kunci utama yang mengetahui semua temannya berada. Walaupun beberapa kali Bima terus mengelak, tapi akhirnya ia juga bersedia memberikan kesaksian. Saipul yang berada di kota yang tengah sibuk tidak tahu menahu. Ia hanya perlu menunggu panggilan dari Ihsan yang nantinya akan minta dijemput jika sudah sampai di tempat tujuan. Beberapa kali Saipul mengecek ponselnya, namun tidak ada pesan ataupun panggilan dari Ihsan. Maka Saipul berniat untuk melakukan panggilan dengan pemuda yang katanya ingin melarikan diri tersebut. "Halo San, kamu sudah sampai mana?" tanya Saipul saat panggilan telepon terhubung. "Iya, halo Pul, aku masih di terminal. Bisnya belum berangkat juga," jawab Ihsan begitu kesal karena sudah lumayan lama ia menunggu. Bahkan ia sengaja datang lebih pagi untuk secepatnya pergi. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan, yang ada malah semakin lambat. "Kok masih di terminal, San? Apakah ada kendala?" tanya Saipul di seberang sana. "Nggak tahu Pul, tapi katanya nunggu penumpang dulu agar penuh, baru bisa jalan," jawab Ihsan begitu dongkol. "Waduh, lama kalau gitu. Sekarang kamu sudah di dalam bis kan?" ucap Saipul. "Iya ini, aku sudah duduk di kursi penumpang. Sudah diminta untuk menempati kursi masing-masing," jelas Ihsan. "Oh, berarti mungkin sebentar lagi akan berangkat, San," ucap Saipul yang lebih sering menaiki bus tersebut. "Ya udah San, aku juga ada di tempat kerja nih. Jika sudah di dalam atau sudah sampai di sini, hubungi aku ya," pinta Saipul. "Iya bro, siap. Pokoknya kamu standby aja, HP jangan dimatikan," ujar Ihsan. "Iya, tenang. HP aku taruh di kantong celana," kekeh Saipul. Mereka berdua masih bisa bercanda saat ditelepon karena tidak tahu kabar tentang Bima. Bahkan saudara Saipul yang berada di kampung pun tidak ada memberi kabar karena sang kakak dan para keluarga lainnya dilarang untuk memberitahu hal tersebut. Begitu pula dengan keluarga Ihsan. Mereka semua diamankan warga
agar tidak menyelamatkan atau menyembunyikan para pelaku. Ihsan yang masih menunggu keberangkatan bis sesekali terus mengobrol dengan penumpang lain. Ihsan duduk di bagian belakang samping jendela agar nanti memudahkan untuk melihat pemandangan dari dalam. Dan tidak berselang lama, kembali tempat duduk terisi dengan seorang laki-laki yang berpakaian hitam, rambutnya gondrong, bahkan wajahnya terlihat garang dan sangat sangar. Ihsan menelan ludahnya melihat lelaki tersebut. Bahkan tidak ada senyum sapaan, yang terlihat hanya fokus mencari tempat duduk dan sesekali seperti memperhatikan orang-orang sudah mulai duduk rapi. Entah kenapa, saat lelaki itu memperhatikan Ihsan, ia merasakan hawa yang tidak nyaman. Bahkan bulu kuduknya berdiri kala tatapan mereka sempat beradu pandang. Serem amat itu orang, bisik para penumpang yang juga merasakan hal yang sama. Iya, khawatir orang jahat yang nantinya di tengah jalan akan memalak kita, saut yang lain. Ihsan sejak tadi diam saja. Ia tak berniat memberikan senyum untuk sekedar menyapa. Laki-laki itu melewati bangku yang diduduki Ihsan. Dan yang membuat Ihsan terkejut, lelaki itu meminta penumpang lain untuk menjauh karena ingin duduk di bangku belakang yang persis di belakang Ihsan. "Permisi, saya ingin duduk di sini," pinta orang tersebut. "Tapi saya lebih dulu menempati bangkunya ini," jawab pemuda itu. "Kau bisa pindah ke bangku yang lain, masih banyak yang kosong," ucap lelaki sangar itu, memaksa untuk memberikan kursi yang berada di belakang Ihsan. Penumpang yang takut melihat dari segi penampilan akhirnya memilih mengalah daripada harus berdebat. Lebih baik menghindari berurusan dengan lelaki sangar itu daripada berujung panjang. Ihsan yang tidak tahu menahu cuek saja, bodoh amat dengan lelaki itu. Tapi ia juga kasihan dengan pemuda yang dipinta untuk menjauh tadi. Bahkan sekarang pemuda tersebut memilih bangku yang paling ujung yang belum terisi. Walaupun pemuda tersebut terpaksa dan terlihat wajah kesalnya, namun ia tetap mengalah juga demi yang lebih tua, hanya karena takut diapa-apakan. Ihsan begitu risih sebenarnya, karena lelaki itu seperti memperhatikan dirinya. Bahkan lelaki itu menatap wajah Ihsan sambil memegangi ponselnya. Namun Ihsan memilih diam saja dan berpikir jika itu hanya perasaannya. Polisi yang bertugas di kantor mendapatkan kabar jika pelaku buronan sudah ditemukan. Hanya tinggal menunggu rekan yang lain untuk datang. "Ini benar Ihsan?" tanya petugas sembari memperlihatkan sebuah foto lelaki yang kini berada di dalam bus tersebut. Bima menganggukkan kepalanya. Bahkan ia merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir di ujung matanya. "Dia baik-baik saja, tidak perlu khawatir dengan sahabatmu," jelas petugas. "Asalkan dia menyerahkan diri baik-baik," sambung petugas tersebut. "Kamu menangis karena apa? Takut dipenjara? Atau takut mendapatkan hukuman mati?" tanya Pak Polisi. Bima menggelengkan kepalanya lemah. Bima masih diinterogasi oleh banyak pertanyaan. Siapa saja yang berperan, bahkan masing-masing mendapatkan peran apa saja. "Apakah Adi meninggal dunia karena teror?" tanya Pak Polisi. Tidak tahu Pak," jawab Bima. Bahkan jika bisa mengelak, Bima akan terus berbohong. Tetapi semuanya ia ceritakan secara rinci, seperti dirinya dipaksa dan dihipnotis agar berkata sejujurnya. "Oh, jadi kalian semua sakit hati, lalu merencanakan kejahatan ini. Otaknya adalah kamu?" tanya petugas itu. Iya, yang ditolak hanya bertiga Pak. Sedangkan Saipul hanya dimanfaatkan Dewi," jelas Bima. "Siapa yang merencanakan ini semua?" tanya Pak Polisi. "Awalnya saya hanya bercanda Pak, lalu disambut oleh Adi yang setuju, maka terjadilah semuanya," jelas Bima. "Lalu Saipul dijadikan kambing hitam?" tanya Pak Polisi. "Iya Pak, karena hanya dia yang waktu itu sering berkomunikasi dengan Dewi, dan hanya dia yang memiliki nomor ponsel Dewi Pak," terang Bima. Bima kembali bercerita tentang semuanya. Saipul yang memerankan perannya agar bisa membawa Dewi ke tempat sepi, sesuai yang sudah mereka rencanakan dan mereka siapkan. Bahkan saat Saipul meminta Dewi masuk ke dalam bangunan, Bima sudah ada berada di luar untuk menyembunyikan sepeda yang dipakai Dewi. Sepeda tersebut Bima sembunyikan di semak-semak sementara waktu sebelum ia bawa pulang dan dijual. Di tempat yang berbeda, Ihsan merasakan ada yang salah dengan lelaki di belakangnya ini. Bahkan gerak-gerik Ihsan tidak luput dari tatapan matanya. Ihsan ingin menghubungi Saipul dan memberikan tahu jika ia ingin membatalkan kepergiannya.
Namun saat Ihsan hendak berdiri, tiba-tiba lelaki tersebut juga mengikuti Ihsan. Ihsan pun panik dan baru beberapa langkah hendak keluar dari bis, tiba-tiba ia dicegat oleh beberapa orang. Ia terancam. Bahkan saat Ihsan berusaha untuk melarikan diri keluar dari bis, tiba-tiba pistol diarahkan ke langit dan terdengar keras suara letusan sebagai tanda peringatan. Ihsan pun dikepung. Ia tidak bisa berlari kemana-mana. Bahkan saat ini beberapa petugas menodongkan pistol mereka. Ihsan yang awalnya hendak berlari menjadi murung, karena jika ia nekat bisa berakibat fatal membahayakan dirinya. Tidak ada perlawanan terhadap Ihsan. Ia pasrah, bahkan tertunduk sambil mengangkat kedua tangannya. Ternyata benar firasatnya, jika sejak tadi dirinya sudah diintai dan dimata-matai. Pantas lelaki sangar itu terus memperhatikan dirinya. Ternyata beliau adalah seorang petugas intel. Ihsan menyerahkan diri baik-baik. Ia dipinta ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan selanjutnya. Dan sedangkan Bima